Halo teman-teman, jadi pada pertemuan hari ini kita bakal membahas mengenai materi dari Android Fundamental 1. Nah, pada hari ini kita bakal membahas mengenai navigation component sama ada app bar, navigation drawer sama dan bottom navigation. Kita bisa langsung lanjut. Nah, di sini kita bakal coba masuk ke materi teori navigation component dulu. Nah, untuk teori navigation component ini, jadi ini adalah bagian penting dari Android Jetpack yang dirancang untuk menyederhanakan manajemen navigasi dalam aplikasi Android. Jadi kalau misalnya kita menggunakan navigation component ini, kita dapat menentukan navigation graph aplikasi secara visual dengan XML, sehingga kita dapat dengan mudah mengelola perubahan navigasi dan memperbarui action secara konsisten di seluruh aplikasi. Contohnya dari sini kita bisa ngatur misalnya dari title screen kita mau ke register, lalu kita pengen ke match, lalu pengen ke screen yang lain gitu. Kita bisa pakai navigation component. Nah, ini ada beberapa manfaat dari navigation. Pertama, dapat melihat alur navigasi dengan lebih mudah dengan adanya visualisasi dari Android Studio. Nah, contoh visualisasinya itu kayak gini. Lalu ada menangani perpindahan fragment dengan cepat, menangani aksi navigation up dan back dengan tepat secara default, lalu mengatur animasi saat transisi tanpa ribet, dan sebagainya. Kan bisa baca sendiri ya. Nah, lalu ada prinsip navigation. Nah, navigation ini kan elemen kunci dari untuk membangun user experience yang optimal. Lalu supaya kita memastikan kenyamanan dari usernya, kita dapat memahami beberapa prinsip di bawah ini. Pertama, kita harus punya start destination yang tetap. Jadi start destination itu kayak halaman awal yang pertama kali ditampilkan ketika kita buka aplikasinya. Contohnya inilah title screen-nya merupakan start destination-nya. Lalu ada pemeliharaan state dalam stack. Nah, saat pengguna kembali ke halaman dari halaman berikutnya, stack navigasi harus dapat memelihara state aplikasi. Jadi kalau misalkan kita back itu, penggunanya dapat kembali ke kondisi aplikasi yang sebelumnya dan datanya itu nggak hilang atau progresnya nggak hilang gitu. Hal yang ketiga ada konsistensi tombol navigasi. Nah, tombol up di top app bar dan tombol back di bagian bawah layar harus sesuai dengan navigasi yang sedang dilakukan. Nah, terus ada tombol up tidak keluar dari aplikasi. Nah, jadi kalau misalkan kalian mencet tombol up itu nggak bisa keluar dari aplikasi gitu, harus kembali atau bisa kembali ke halaman sebelumnya gitu. Jadi kan ada tombol back sama tombol up. Nah, kalau tombol back itu kalau kita pakai tombol up itu harusnya kita nggak mengarahkan pengguna untuk keluar dari aplikasi gitu. Lalu kalau misalkan tombol back memungkinkan pengguna keluar dari aplikasi dengan benar. Lalu ada konsistensi alur dari deep link. Nah, deep link ini dalam aplikasi harus memiliki alur base text yang konsisten dengan navigasi manual. Ini bisa kalian baca sendiri mengenai deep link. Jadi yang penting tuh ada 5 ini yang harus kalian terapin. Lalu ada bagian-bagian dari navigation. Jadi ada navigation graph. Nah, navigation graph ini sebuah file XML yang digunakan untuk mendefinisikan struktur navigasi dalam aplikasi Android. Biasanya itu ditempatkan dalam folders navigation. Contohnya destination, action, sama argumen, dan deep link. Cuma pada kali ini kita cuma bakal bahas yang mengenai destination, actions, dan mungkin argumen. Nah, kalau destination itu tujuan yang akan dicapai, screen tujuan yang bakal dicapai oleh pengguna gitu. Contohnya kalau misalnya di sini ada 3 destination, itu ada home fragment, second fragment, sama third fragment. Ini destination-nya gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Terus ada tindakan atau action. Nah, action ini merupakan navigasi dari satu destinasi ke destinasi lainnya gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, action itu yang kayak garis-garis ini, garis dengan tanda panah itu namanya action. Kalian bisa atur juga animasi, transisi. Lalu ada perilaku dari tombol kembali atau pop up behavior dan opsi launcher lainnya. Tapi mungkin yang bagian ini kalian bisa belajar sendiri ya. Lalu ada argumen.
Kalau argumen itu untuk mengirimkan data antar fragmen, jadi kita bisa mengirimkan data ke antar fragmen itu dengan mendefinisikan argumen-argumen yang akan dikirim bersama dengan navigasi antar fragmen, contohnya nama atau deskripsi gitu. Lalu ada deep link. Kalau misalkan kita pakai deep link itu kita bisa aplikasi dibuka melalui URL tertentu. Ini mungkin kita nggak bakal banyak bahas mengenai deep link. Terus lalu ada host fragment. Nah, host fragment ini sebuah layout XML yang bertindak sebagai host untuk semua destinasi fragmen lainnya dalam aplikasi. Ini biasanya ditempatkan di dalam activity dan berfungsi sebagai wadah tempat destinasi lainnya ditampilkan. Lalu ada nav controller. Nah, untuk nav controller ini adalah kelas yang digunakan untuk mengeksekusi navigasi yang telah didefinisikan dengan navigation graph. Untuk penerapannya mungkin nanti bakal kita bahas di modul praktikum ya. Jadi untuk sementara untuk materinya segini dulu aja. Mungkin kalau misalkan kalian kurang jelas, kalian bisa buka referensi tambahan. Ini ada referensi tambahan dari dokumentasi Android yang sebenarnya gitu. Dan navigation selain juga kalian bisa baca sendiri. Oke, mungkin untuk materi mengenai navigation komponen segini dulu, kita bakal lanjut ke modul praktikum. Makasih.